Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi akhirnya menjatuhkan vonis 6 tahun penjara pada terdakwa Erayani, yakni pelaku pernikahan sesama jenis. Selain memalsukan jenis kelaminnya, perempuan tersebut juga melanggar Undang-Undang Gelar Profesi Kedokteran. Terdakwa Erayani yang mengikuti sidang melalui telekonferensi dari Polresta Jambi tak kuasa menahan tangis saat mendengar vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Ia dihukum 6 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang pendidikan lantaran tanpa hak menggunakan gelar akademik dan gelar profesi. Selain masalah gelar pendidikan, Erayani juga mengaku sebagai laki-laki dan menikahi perempuan. Terseretnya terdakwa kemeja hijau berawal ketika seorang wanita berinisial NA bulan Juni silam melaporkan bahwa ia baru menyadari sosok suami yang telah dinikahinya selama 10 bulan adalah perempuan. Korban menerima lamaran karena terdakwa mengaku sebagai seorang dokter dan pengusaha tambang batubara. Kebohongannya terbongkar setelah ibu korban meminta bukti status gendernya secara fisik. Tim Liputan melaporkan. Juga ini kita mengucap astagfirullahalazim. Ustaz, sebenarnya kasus ini bukan kasus pertama Ustaz ya. Kita juga pernah mendengar di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan juga sebagian masyarakat ini banyak yang mengatakan kok bisa hal seperti ini lolos. Apakah yang menikahkannya tidak curiga begitu ya? Apakah pasangannya juga demikian tidak curiga? Nah, kalau dalam hukum Islam sendiri seperti apa Ustaz memandangnya agar punya tindakan preventif atas kasusnya ke depan? Ya, kalau kita pandang atau kita lihat pandangan ulama-ulama fikih, sebelum menikah itu kan ada dibolehkan calon suami istri itu saling mengenal, saling tahu, saling memandang. Tentu dengan batasan-batasan ya, diantaranya diketahui oleh keluarga. Bahkan yang agak ekstrim, ada pendapat ulama itu melihat seluruh tubuh calon pasangan kita itu dibolehkan, tentu dengan lagi-lagi dengan sepengetahuan keluarga, dalam kerangka kita memang kalau mau menikah gitu. Itu artinya kan bisa kita pahami ya antara lain untuk memastikan ini benar-benar laki atau bukan, benar-benar perempuan atau bukan gitu. Jangan-jangan ada pemalsuan di situ. Nah, jadi zaman sekarang ini saya kira proses semacam itu walaupun tidak harus dengan memandang langsung ya, paling tidak dengan mengecek kepada pihak keluarganya, kepada orang dekatnya atau sejarah masa lalunya, sekolahnya dan seterusnya, itu langkah yang perlu kita perhatikan lah ya sebelum kita melangkah sampai kepada ke pernikahan gitu. Dan kalau sudah terjadi ya tinggal penyesalan nanti gitu yang terjadi. Jadi sangat dianjurkan. Jadi saya kira dalam proses ta'aruf itu bukan sekedar mengenal kebiasaan masing-masing, tapi juga untuk membuktikan apa benar ini yang calon pasangan kita itu murni laki-laki atau murni perempuan atau tidak. Saya kira itu sangat diperlukan berdasarkan hadis yang umpamanya Rasul mengatakan kita kalau kita ingin menikah, lihatlah. Dulu soalnya ada sahabat yang ketika mau menikah mengadu kepada Rasul, itu ditanya, emang kamu sudah lihat calon kamu itu? Belum. Ya lihatlah, kata Rasul. Ya maksudnya kita juga jangan membeli kucing di dalam karung gitu ya. Cuma yang terjadi sekarang itu kadang-kadang itu terlalu bablas ya, karena ada alasan boleh melihat, lalu melihat, memegang dan seterusnya lebih dari itu. Tapi sekedar melihat, ingin tahu, itu bahkan dianjurkan oleh Rasul SAW supaya tidak terjadi penyesalan di belakang gitu. Saya kira itu dasarnya sangat kuat gitu ya. Soal pengertian melihat dan seterusnya itu bagaimana ulama juga berpandangan yang berbeda-beda, termasuk yang saya katakan tadi ada yang sangat ekstrim, boleh melihat seluruh bagian tubuh kecuali yang vital, itu untuk memastikan bahwa ini benar-benar cocok nggak buat saya. Itu masih ada yang membolehkan gitu. Jadi jangan kita berserah begitu saja. Kehati-hatian sangat diperlukan saya kira di awal ya sebelum menikah. Kak Jenny. Sekali lagi tentunya harus dengan pengawasan dan kesepakatan kedua pihak keluarga. Betul, begitu, iya dengan pengawasan.